Hai semua, perkenalkan nama saya Zefanya Syarafim dari kelas 11 IPS 2 SMA Budi Murni 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi geografi di kelas 11 ini tentang bencana alam banjir, konsep dari bencana alam banjir, penyebabnya, proses terjadinya, persebaran disertai dengan petanya. Saya akan menampilkan gambarnya kepada kalian dan lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulannya. Bukti bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Saya akan menampilkan video dan fotonya kepada kalian. Berikut, saksikan terus. Nah, kita masuk ke konsep banjir. Konsep banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Nah, banjir adalah kejadian alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air. Nah, secara sederhana, banjir dapat didefinisikan sebagai luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan meluapnya aliran sungai, danau, dan lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota, garis pantai, atau daerah yang menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan properti. Banjir juga memiliki kekuatan erosif yang besar dan bisa sangat merusak. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu penyebab banjir. Banjir adalah bencana alam yang terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya adalah aliran air yang tersumbat hingga volume air yang meluap keluar. Penyebab banjir lainnya juga terjadi saat curah hujan yang tinggi maupun faktor ulah manusia. Nah, faktor terjadinya banjir akibat keadaan alam dan manusia yaitu 1. Penebangan hutan, 2. Pemanfaatan lahan yang berlebihan, 3. Efek rumah kaca, 4. Membuang sampah sembarangan, 5. Membangun pemukiman bantaran di kali, di pinggir-pinggir kali. Nah, yang keenam, curah hujan yang tinggi. Yang ketujuh, sistem kelola tata ruang yang salah. 8. Tanah tidak mampu menyerap air, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu proses terjadinya banjir. Proses terjadinya banjir terbagi menjadi dua, yaitu 1. Proses banjir alamiah. Pada siang hari, air di laut, danau, hingga sungai akan menguap karena sinar matahari. Kemudian, air yang menguap berkumpul menjadi awan. Nantinya, awan tersebut ditiup ke daratan dan menurunkan uap lewat hujan. Hujan dapat turun di berbagai daerah seperti pemukiman dan pegunungan. Air hujan akan diserap oleh tanah dan ditahan tumbuh-tumbuhan. Kendati demikian, tanah dengan daya serap kecil biasanya tidak mampu menahan banyaknya air hujan, sehingga air hujan tersebut akan mengalir ke tempat yang rendah dan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, proses terjadinya banjir yang kedua yaitu proses banjir non-alamiah. Yaitu banjir non-alamiah disebabkan oleh ulah manusia seperti membuang sampah sembarangan. Pada kasus ini, pembuangan sampah secara sembarangan dapat membuat aliran air sungai tersumbat atau aliran air tersumbat. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat sampah dan air meluap sehingga banjir terjadi. Nah, yang keempat, berikut saya akan memberikan gambar kepada kalian tentang persebaran disertai peta. Saksikan terus, berikut ini ya. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu lembaga-lembaga penanggulangan bencana di Indonesia. 1. BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan
kedaruratan secara terpadu melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan baik dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan. Nah, yang kedua yaitu BDBD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga yaitu BNPP, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, atau dikenal dengan BASARNAS, Basarnas. Nah, merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, BNPP berperan dalam penanganan musibah pelayanan atau penerbangan dan bencana atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah. Nah, sekarang yang ke-6 yaitu saya akan memberitahu kepada kalian bukti bencana alam banjir di Indonesia. Yaitu saya akan menjelaskan tentang curah hujan yang terjadi pada 1 Januari 2020 di sekitar Jakarta. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, termaksud yang paling ekstrim dan tertinggi sejak 154 tahun lalu, banjir yang dipicu hujan besar yang menggelamkan sebagian ibu kota negara dan kota-kota penyangga sekitarnya. Sampai hari ini, lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang menjadi pengungsi dadakan karena rumah mereka tersapu air bah. Nah, sudah banyak penelitian dan kajian untuk menanggulangi banjir Jabodetabek. Baik pemerintahan pusat dan daerah telah memproduksi dokumen perencanaan tata ruang master plan atau program. Namun, hanya sedikit dari rencana-rencana tersebut, sedikit yang sudah benar-benar terlaksana. Implementasi rencana penanggulangan banjir masih parsial, jangka pendek, dan belum terintegrasi. Dengan demikian, bertambah parahnya cuaca ekstrim akibat efek perubahan iklim. Seluruh tingkat pemerintahan perlu mengeluarkan kebijakan radikal, bekerja sama dengan masyarakat swasta, LSM, dan lembaga serta masyarakat internasional. Banjir Jakarta 2020 sudah saatnya mitigasi bencana radikal. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-7, yaitu saya akan memberi tahu kepada kalian tentang bukti bencana banjir yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, yaitu di Jakarta. Berikut saya akan sertakan video dan gambarnya kepada kalian. Saksikan. Nah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hanya kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Zevanya Syarafin dari kelas 11 IPS 2 mengucapkan terima kasih.